saya Nabila Bima Putri Sucianti. Selama masa pandemi corona ini, saya di rumah sering mengerjakan tugas sekolah dan kadang pun saya juga sering membuat kue. Nama saya Aisyah Susanti. Selama pandemi corona, saya selalu membantu pekerjaan rumah seperti menambah sumur. Nama saya Islami Dimartinanti. Yang saya lakukan di rumah selama pandemi ini biasanya setiap pagi saya membersihkan tempat tidur, menyapu lantai rumah di dalam, dan dilanjutkan dengan menyapu dedaunan di halaman teras rumah. Dan pekerjaan lain seperti mencuci baju saya lakukan di hari libur Sabtu atau Nama saya Aziza. Saya biasanya tiap pagi membersihkan kamar, dan di sore hari saya biasanya menyapu rumah, dan dilanjutkan lagi di sore hari saya biasanya menuliskan surat. Terima kasih. Nama saya Nabila Rahman. Selama pandemi corona ini, sebenarnya saya membantu pekerjaan rumah dan menyapu halaman. Hold down. All I gotta do is smile. You ain't want me back then, but I bet you want me now. Body going crazy, he want me to have his child. Fucking with them hoes, yeah, I heard you get around. Please, everybody clap your hands. Psych. Clap for the dumb nigga. Clap for the dumb nigga. buku Sirah Nabawiyah. Ini baca buku sendiri di rumah, belajar di rumah, olahraga juga di rumah. Di luar sepi. Kapan ya corona ini berakhir? Bosan juga di rumah, nggak bisa ketemu teman-teman, sendiri, cuma baca buku, belajar mandiri, bikin video, tugas semua. Ada lihat lagi lah tentang corona. Gimana cara efektif agar tidak tertular virus corona?
Teman-teman semua sudah lihat kan beberapa cara untuk mengatasi virus corona. Yang pertama adalah menggunakan masker saat berpergian. Yang kedua menjaga jarak. Yang ketiga selalu menggunakan hand sanitizer dan sering mencuci tangan. Yang keempat, hindari dan jaga jarak dari hewan peliharaan Anda. Mungkin itu saja bisa disimak dan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Mari kita terapkan protokol kesehatan untuk menciptakan Indonesia yang terbebas dari pandemi corona. Hai guys, masih di masa pandemi nih. Yang pastinya ada banyak tantangan baru dalam setiap keseharian. Seperti halnya belajar di rumah. Ya, yang tadinya kita di sekolah tidak boleh memakai handphone, sekarang kita memakai handphone tapi tidak boleh ke sekolah. Tapi bukan berarti kita berhenti melakukan hal-hal yang baik ya guys. Justru dengan kita di rumah saja, banyak hal baru yang bisa kita pelajari. Seperti mencari ide-ide baru, mengasah kemampuan, dan banyak lagi. Tapi kita juga tidak boleh melupakan peraturan protokol kesehatan tentang pentingnya mencuci tangan, bahkan menjaga jarak, dan menggunakan masker. Nah, menanggapi soal cuci tangan, ada beberapa cara mencuci tangan menggunakan sabun dengan baik dan benar. Dengan cara pertama, menggosok kedua telapak tangan. Kedua, telapak tangan dengan punggung tangan. Ketiga, telapak dengan sela-sela jari tangan. Keempat, jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Kelima, jempol kanan digosok oleh jempol kiri dan sebaliknya. Keenam, gosokkan ujung jari-jari tangan pada telapak. Ketujuh, gosok memutar pada bagian pergelangan tangan kanan dan kiri. Kedelapan, bilas menggunakan air bersih mengalir. Dan yang terakhir adalah keringkan. Nah, itu adalah langkah-langkah mencuci tangan dengan baik dan benar. Oleh karena itu, kita harus rajin mencuci tangan sebelum menyentuh benda, menyentuh wajah, ataupun barang-barang lainnya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah kasus penderita virus corona dan meningkat setiap harinya. Sejak pertama muncul, jumlah orang yang terinfeksi di seluruh dunia naik secara cepat. Jadi, yang perlu kita tahu, virus ini nyebarnya lewat batuk, bersin, dan air liur. Lewat sanalah virus corona bisa masuk lewat hidung, mulut, atau mata yang akhirnya menginfeksi tubuh kita. Yang harus kita waspadai, batuk dan bersin orang yang terinfeksi virus ini bisa nempel di meja, kursi, atau benda-benda lainnya. Sampai beberapa hari ke depan, siapapun yang megang bakal ketularan. Makanya, sekarang kita perlu mencegah penularan virus corona. Apabila kita terpaksa keluar rumah, wajib pakai masker sesuai himbauan pemerintah. Bro, maskermu mana bro? Oh iya, aku lupa bawa. Ini aku bawain. Makasih lo ya. Oh iya bro, jaga jarak. Oh.
Hai, kami dari Sangga Brigjen Dei Panjaitan. COVID-19 itu apa sih? Yang dimaksud COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus bernama SARS-CoV-2. Virus SARS-CoV-2 ini tergolong ke dalam kelompok virus corona bersama dengan virus penyebab SARS dan MERS. COVID-19 sendiri adalah singkatan dari Coronavirus Disease 2019. Tahun 2019 dalam hal ini menunjuk pada waktu munculnya pandemi, yaitu pada tahun 2019. Apa aja sih gejala yang ditimbulkan? Secara umum, ada 3 gejala yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam, batuk kering, dan sesak napas. Terus gimana sih cara mencegahnya? Lakukan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak.
Sejak diumumkan pertama kali dari jumlah COVID-19 di seluruh harian kasus positif corona terus meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Hai semua, perkenalkan kami dari Sangga Fatmawati. Nah, di sini kami akan menjelaskan apa sih COVID-19 itu dan bagaimana ya cara pencegahannya. Yuk, simak videonya. Jadi, COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Nah, itu tadi pengertian dari COVID-19. Sekarang kita akan membahas bagaimana sih cara agar terhindar dari virus COVID-19. Supaya kita terhindar dari COVID-19, kita dapat menerapkan 3M. Apa sih 3M itu? Protokol 3M lawan COVID-19 yaitu 1. Memakai masker, 2. Menjaga jarak aman, dan 3. Mencuci tangan sesering mungkin. Kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama, memakai masker. Saat ini, menggunakan masker disarankan bagi orang yang bepergian untuk mengantisipasi penularan virus corona. Virus ini terdapat pada percikan air liur orang yang sakit ketika ia bersin, batuk, atau bahkan saat berbicara. Yang kedua, menjaga jarak aman. Saat menerapkan physical distancing, kita tidak diperkenankan untuk berjabat tangan. Kita juga harus menjaga jarak setidaknya 1 meter jika harus berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, mencuci tangan. Mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun adalah cara sederhana yang bisa dilakukan untuk mencegah tertular dan menularkan penyakit. Tetapi kita juga dapat menggunakan hand sanitizer sebagai alternatif untuk membersihkan tangan dikala tidak ada air ataupun sabun. Nah, itu tadi protokol 3M yang dapat kita lakukan untuk mencegah penularan virus COVID-19. Terima kasih banyak sudah menonton. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Guys, kalian tahu kan kalau kita ini sekarang lagi ada di era new normal? Yaelah, new normal dari lama kali. Kan aku cuma ngingetin, siapa tahu kalian lupa kan soal pandemik ini. Ngomong-ngomong, di era new normal ini ada hal khusus yang harus kita lakukan nggak sih? Hal khusus? Mungkin nggak keluar rumah kalau nggak ada hal penting mungkin. Terus jangan lupa mengikuti protokol kesehatan ya. Apa aja sih protokol kesehatan itu? Lah, corona udah hampir 1 tahun, tapi masih belum tahu apa aja itu protokol kesehatan. Ya maaf, namanya juga lupa bun. Jaga jarak, cuci tangan, dan pakai hand sanitizer itu termasuk bagian dari protokol kesehatan. Semenjak pandemi COVID-19 menyebar di Indonesia, seluruh pelajar di Indonesia melakukan proses pembelajaran di rumah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Hal ini membuat kita bosan karena sudah berbulan-bulan di rumah saja. Untuk mengantisipasi hal tersebut, berikut ini tips agar tidak bosan di rumah aja. Cekidot! Kita lihat yuk tips untuk mengatasi rasa bosan di rumah aja dari teman-teman Sangga Haja Fatimah Siti Hartina. Guys, kalian ngerasa nggak sih bosan di rumah aja? Bosan sih, tapi mau gimana lagi? Demi kesehatan bersama, kita di rumah dulu deh. Kalau bosan, mending ikut kegiatan yang bermanfaat gitu deh. Kayak ekskul organisasi itu ya, emang banyak sih manfaatnya. Lah, emang ada manfaatnya? Banyak contohnya nih ya, bisa menambah ilmu, mempunyai rasa tanggung jawab, dan bisa mempererat tali persaudaraan. Wah, iya ya, daripada cuma rebahan mulu ya kan? Jangan lupa jaga kesehatan ya. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. What truth? Menjalani proses karantina di Malaysia.
pertama kali muncul, coronavirus banyak membuat orang di seluruh dunia terinfeksi. Persentase orang yang terjangkit virus naik sangat cepat. Yang perlu kita pahami, cara penyebaran virus ini dengan menular ke batuk, bersin, dan air liur. Dari sana, virus bisa masuk lewat hidung, mulut, dan mata, yang akhirnya bisa menginfeksi tubuh kita. Yang harus kita waspadai dan perhatikan adalah saat ada orang yang terinfeksi virus, benda yang bersentuhan dengan orang tersebut bisa menularkan virus dengan waktu yang cukup lama. Sekarang kita perlu tahu cara mencegah virus corona. Menjaga jarak dengan sekitar dan orang yang sedang batuk, bersin setidaknya 1 meter dari mereka. Cuci tangan menggunakan sabun minimal 20 detik. Pastikan tangan bersih dan terhindar dari kuman. Setelah itu, keringkan dengan tisu atau handuk. Nah, aksi kreatif dengan membuat tempat cuci tangan di depan rumah atau halaman rumah. Pakai masker saat melakukan kegiatan di luar rumah. Aksi kreatif di masa pandemi ini bisa dengan membuat masker menggunakan kain. Dan cara menggunakan masker harus sesuai dengan imbauan pemerintah. Menggunakan hand sanitizer saat berada di luar rumah. Pastikan saat menggunakan hand sanitizer, tangan terbebas dari segala kuman. Sebisa mungkin tetap di rumah agar mengurangi tingkat COVID di Indonesia. Saat merasa jenuh, kalian bisa melakukan hobi atau kegiatan yang kalian sukai seperti bermain game, menggambar, dan menonton TV saat ada waktu luang. Meskipun sederhana, kita harus memerhatikan kegiatan dan langkah-langkah penularan virus ini. Intinya, kita harus selalu menjaga kesehatan. Terima kasih. Five, six, 7, 8. Kemana si Davi? Katanya dia mau ikut. Gak tahu itu si Davi kemana, mungkin ketiduran dia. Bentar ya, aku coba chat Davi.
Gua telat. Kenapa kameramu mati? Baru bangun ya? Kamera laptopku rusak Coba kamu pakai aplikasi ini, nanti HP-mu bakal bisa jadi kamera laptop. Tapi aku nggak ada stand buat naruh HP-nya. Sepertinya aku tahu caranya. Wah, bagus juga jadinya. Iya, bisa juga kamu mikir kayak gitu, Kram. Ya, karena video tugas kan perlu stand. Karena nggak ada uang ya, kepikiran aja aku taruh HP di pompa ban. Taunya bisa. Sudah kayak ini masalahnya? Sudah. Sudah. Oke, kita lanjut ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Sanggahanyi Ageng Serang. Kami di sini akan menjelaskan mengenai aksi kreativitas kami di masa pandemi. Di masa pandemi sekarang, kita dianjurkan untuk melakukan aktivitas di dalam rumah. Hal ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Banyak sekali hal yang dapat kita lakukan selama berada di rumah. Contohnya, semenjak pandemi ini kita lebih sering melakukan aktivitas untuk meningkatkan minat bakat kita. Seperti mencoba untuk membuat makanan yang sebelumnya belum pernah kita coba. Assalamualaikum, hai, saya Lati. Nah, ada juga nih kegiatan positif yang dilakukan ibu-ibu sekarang ini guys, yaitu bercocok tanam. Selain murah dan mudah, bercocok tanam juga bermanfaat sebagai sarana menghibur diri, olahraga, dan sekaligus kita bisa terpapar sinar matahari. Selain bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari dan kesehatan, bercocok tanam juga bermanfaat sebagai peluang bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Fadliusi dari Sanggahanyi Ageng Serang. Saya ingin mengajak kalian melakukan kreativitas di masa pandemi ini, yaitu menanam tanaman. Pasti sangat mudah, bukan? Nah, untuk di olahraga di rumah atau biasanya sering disebut workout itu sangat senang sekali dilakukan di masa pandemi ini, karena biasanya kita yang dulunya banyak gerak, banyak jalan-jalan, sekarang cuma bisa di rumah. Tentunya ini penting sekali untuk menjaga kebugaran tubuh kita. Selain itu, latihan fisik di rumah juga dapat menurunkan hormon stres kita, sehingga secara langsung tubuh akan meningkatkan metabolisme dan membuat kita semakin semangat untuk belajar di rumah. Olahraga juga bermanfaat untuk menjaga penuaan sel dan meningkatkan imun, yang dimana itu sangat penting sekali di masa pandemi sekarang. Salah satu kegiatan yang dapat kalian lakukan yaitu membuat konten YouTube. YouTube dapat kalian gunakan sebagai cara untuk menyalurkan kreativitas kalian, yaitu seperti video tutorial atau misalkan memiliki bakat menyanyi, menari, bahkan memasak. Kalian bisa menuangkan bakat kalian ke dalam konten YouTube tersebut. Para pelajar seperti kita juga bisa mendapatkan penghasilan dari konten. Dari sini dapat kami simpulkan bahwa banyak sekali aksi kreatif yang dapat kita lakukan di tengah masa pandemi seperti ini. Masa pandemi seperti ini bukan menjadi alasan untuk kita selalu bermalas-malasan saja. Yuk lakukan banyak hal yang bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu mengikuti protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah. Semoga bermanfaat, lakukan 3M dan terus jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Inilah aksi kreatifku yang bermanfaat untuk mencegah COVID-19. Untuk menghilangkan rasa bosan, aku lagi nge-tie-dye masker yang lagi viral di TikTok itu loh. Kalau kita pakai masker, berarti kita mengurangi angka pasien yang ada di Indonesia, bukan? Oh iya, kalau kalian pakai masker, harus menutupi hidung, mulut, sampai ke dagu. Jangan lupa 3M-nya ya. Hai guys, di masa pandemi sekarang aku suka bosan kalau cuma main HP doang sambil rebahan gitu. Jadi aku pengen ngebuat slime. Ikutin aku ya, let's go. Kalian pada tahu kan slime? Ini nih slime yang hype banget waktu tahun 2017. Dulu aku suka banget buatnya, sampai aku itu suka nabung gitu cuma buat bikin big slime, hehehe. Aku tuh suka mainin slime karena seru aja gitu. Dimainin, ditekan-tekan, terus keluar bunyi yang satisfying banget gak sih? Kalian pada tahu kan, selain buat hiburan, fungsi utama slime ini itu untuk bersihin debu yang susah dijangkau gitu, kayak di sela-sela keyboard laptop. Nah, buat di masa pandemi sekarang, menurut aku slime ini cukup ngebantu kita buat nerapin pola hidup sehat. Jadi kita makin gampang buat bersihin debu-debu yang ada di sekitar kita. Gitu deh guys, thank you. Halo semuanya, dalam rangka berpartisipasi di masa pandemi ini, aku melakukan aktivitas kreatif di rumah dengan menggambar. Nah, kali ini aku menggambar poster yang bertemakan seorang perawat yang sedang berjuang untuk pasien-pasien COVID-19. Dan di poster ini juga, aku menghimbau dengan menuliskan tulisan yang artinya, mereka tetap bekerja untuk Anda tinggal di rumah untuk mereka. Tetap semangat guys. Lagi-lagi baca buku. Apa ya? Buat sesuatu Oh iya, aku punya ide. Let's go. Nah, untuk mengusir kebosananku, kali ini aku membuat disinfektan alami, yaitu berfungsi untuk membunuh virus dan bakteri yang menempel pada benda-benda lain. Kalian juga bisa mencobanya di rumah kok. Gampang banget dan simple banget. Selamat mencoba. Hai guys, di sini aku mau buat dessert box yang cuma menggunakan 3 bahan aja. Caranya gampang banget. Yang pertama, lepaskan krim dari biskuit Oreo-nya. Setelah itu masukkan ke dalam kantong plastik. Tumbuk secara merata sampai halus ya. Lapisan pertama, tuang Oreo, kemudian ratakan, tuang Cimory Squeeze. Di sini aku pakainya yang rasa blueberry ya. Kemudian ratakan. Setelah itu buat lagi lapisan kedua, tuang Oreo, kemudian ratakan. Tuang lagi Cimory Squeeze. Di sini aku buatnya cuma 2 lapis ya. Kemudian ratakan. Setelah itu beri topping. Masukkan ke dalam kulkas selama 15 menit. Nah, sekarang kita ambil. Kita cobain dulu ya. Positif bertambah 367 orang sehingga menjadi 12.438 orang. Dokternya meninggal dunia dengan semakin berkembangnya penelitian terkait COVID-19, maka kita semakin mengerti bahwa ternyata semua orang yang beraktivitas di luar rumah sangat bisa. Virus Corona, virus yang membuat resah satu dunia, yang membuat seluruh negara memberhentikan semua aktivitasnya.
mulai dari belajar, bekerja, berdagang, dan kegiatan aktivitas lainnya. Tiada yang bisa dilakukan kecuali diam di rumah saja atau tetap melakukan kegiatan seperti pada umumnya dan terkena virus corona. Pada awalnya lockdown hanya dilakukan dalam beberapa hari saja, tetapi lama-kelamaan menjadi berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, sehingga banyak masyarakat yang jenuh di rumah lalu pergi keluar rumah untuk jalan-jalan, bahkan ada yang sampai keluar kota atau keluar provinsi. Hal ini tentu saja dapat menambahkan pasien positif corona. Lebih baik kita di rumah dan melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat agar tidak jenuh saat di rumah. Salah satunya adalah dengan cara mengembangkan bakat, misalnya menggambar, membuat kerajinan, dan beternak cupang, serta kegiatan bermanfaat lainnya. Saat ini sudah new normal, dan masyarakat boleh bepergian keluar rumah, tetapi tetap menjalankan protokol kesehatan, yaitu dengan melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan melupakan mantan. Salah maksudnya, dan menjaga jarak. Harapan kita semua pastinya pandemik ini cepat berakhir dan kita bebas seperti biasanya. Jika kita ingin harapan kita ini terjadi, yang paling utama kita lakukan adalah beribadah dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena sesungguhnya ini adalah ujian untuk kita semua agar kita semakin kuat sebagai hamba-Nya.